Ini kata Bani Israel, qalu du'u lana rabbak. Ini penggunaan kalimat rabbak. Kenapa tidak rabbuna? Wahai kata Bani Israel, ud'u rabbak. Tolong kamu minta kepada Tuhanmu, berdoa kepada Tuhanmu, minta penjelasan kepada Tuhanmu. Kalimat Tuhanmu menandakan apa? Mereka itu ghairi thiqatin billah. Mereka belum beriman lagi kepada Allah. Karena mengatakan Tuhan kamu ya Musa. Kenapa tidak Tuhan kami? Coba minta kepada Tuhan kami. Ya. Ini sama seperti Bani Israel juga yang meminta kepada Nabi Isa alaihissalam, tolong minta kepada Tuhanmu untuk menurunkan makanan dari langit, idan li awalina wa akhirina wa ayatan min. Bukan makanan manna wa salwa lagi, tidak, tetapi apa? Hidangan. Ada di situ, ada makanan, ada buah-buahan, ada ini, ada itu. Tolong turunkan dari langit. Ini kata Bani Israel kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau kamu bisa mendatangkan, kami yakin kamu itu seorang rasul. Kalau tidak bisa. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Kajian kita tafsir surah Al-Baqarah ayat 69. Ini kalau kata Syekh Tantawi, ini ayat ini menunjukkan bagaimana bobroknya akhlak Bani Israel yang selalu bertanya. Jadi artinya dalam tanda kutip. Jadi bukan bertanya masalah ilmu. Kalau ilmu kita harus bertanya. Jadi jangan berbuat saja. Karena perbuatan itu akan diterima oleh Allah apabila dilakukan dengan dua hal. Yang pertama dengan ilmu, yang kedua ikhlas. Jadi kalau salat kita dengan ilmu saja tidak ikhlas, maka mardud, ditolak. Atau kita ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam bersedekah, cuma salah pelaksanaannya, fa'amaluhu mardud juga. Jadi makanya harus bertanya, ini bagaimana wudu yang benar. Berbeda dengan ini. Kalau ini bukan bertanya istilahnya, ini dia ingin lari dari kewajibannya. Maka dia tanya terus. Ya, dia tanya terus supaya dia tidak menyembelih seekor sapi. Maka dia bertanya. Makanya Syekh Tantawi mengatakan, ini ayat ini menunjukkan kepada su'u adabihim, su'u akhlaqihim, akhlak mereka yang bobrok. Maka di dalam kajian tasawuf itu ada pembahasan tentang as-sumtu. Sumtu itu apa? Rupanya diam itu ibadah. Ketika seorang diam, dia dapat pahala rupanya. Waktu dia diam, dia dapat pahala. Ketika dia ditanya sesuatu hal yang bukan yang diketahuinya, maka dia diam saja. Itu juga dapat pahala. Daripada dia ngomong, dia berikan fatwa itu salah dan dijalankan oleh orang lain, dan itu menjadi sebuah kejahatan jariah. Kejahatan jariah apa maksudnya? Orang lain melakukan fatwa kita, yang fatwa kita itu salah. Jadi makanya apa? Kejahatan terus dia lakukan, kita dapat imbasnya juga kita dapat. Karena kita sudah memberikan fatwa yang tidak benar. Maka bagaimana caranya? Diam saja. Atau katakan saya tidak tahu. Ini waktu dikatakan bagaimana cara berwudu? Benar begini? Benar, tidak apa-apa itu. Ya. Jadi kalau tidak tahu kita diam saja. Makanya di dalam kajian tasawuf atau nanti ada dalam tafsir tasawuf, itu namanya judulnya tafsir Al-Qusairi. Di situ juga pembahasan tentang artinya diam itu sudah dapat pahala di diam. Sama seorang seperti tidak keluar rumah, dia diam saja di rumah sudah dapat pahala. Inilah yang kata Imam As-Sa'di mengatakan, ibadah itu apa? Kullu ma yuhibbuhullahu wa yurdihi, zahiratan kanat au batinah. Jadi ibadah itu ada dua kata Imam As-Sa'di, ibadah zahir, ibadah batin. Ibadah zahir dan batin itu mencakup apa? Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah. Allah ridha kita itu tidak dengki sama orang lain, sudah dapat pahala. Allah ridha kita berniat kebaikan, kita belum berbuat lagi tapi kita niat, Allah ridha, itu juga ibadah. Makanya tidurnya orang puasa ibadah. Daripada dia keluar, dia berbuat maksiat, dia melihat maksiat, lebih bagus diam saja di rumah. Daripada keluar nanti dia ngomong macam-macam untuk orang lain sehingga pahala puasanya tidak ada lagi, lebih baik diam saja di rumah, itu juga dapat pahala. Maka di sini diulangi lagi. Kalimat pengulangan itu di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran.
Al-itqan fi ulumil Quran. Dua. Al-burhan fi ulumil Quran, al-itqan fi ulumil Quran. At-tikraru fil Quran, pengulangan-pengulangan dalam Al-Quran itu yufidu at-taukid, memberikan makna taukid, menguatkan. Kalau mereka itu memang orang-orang bodoh, ini orang bodoh ini. Disuruh sesuatu tanya lagi, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini. Jangan tanya-tanya lagi, lakukan saja. Ya, jangan banyak bertanya. Jadi artinya banyak bertanya untuk tidak melakukan. Ya beda seperti tadi, banyak bertanya untuk bisa tahu, untuk tahu. Ini kalau saya begini batal nggak? Bagaimana cara wudhu yang bagus? Nah, itu memang disuruh tanya. Tapi kalau ini bertanya untuk tidak berbuat. Ya, bertanya untuk tidak berbuat. Ini kan pengulangan lagi, Pak. Ya, kita lihat sekarang ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu sampai satu ayat panjang, kemudian nanti kita pilah-pilah. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Sekarang kita pilah-pilah supaya kita mudah memahami terjemahannya dan tafsirannya. Sekarang yang pertama, ini sama juga seperti yang di atas sebenarnya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Ya, coba diterjemahkan. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Sudah. Ini qalu ini siapa? Bani Israel tadi, Pak. Jadi ketika sebelumnya mereka bertanya, bagaimana keadaan sapi yang akan kami sembelih? Apakah dia tua atau muda atau bagaimana? Nabi Musa bertanya kepada Allah, bagaimana ya Allah? Tidak tua sekali, tidak muda sekali. Ya, namanya. Artinya apa? Sedang-sedang. Cari sapi yang sedang-sedang. Ya, kamu dah mahu tahu ya? Sudah susah. Padahal kata Ibnu Jarir dalam tafsir beliau, kalau mereka itu menyembelih adna bakaratin iktafau. Kalau mereka menyembelih sapi apa saja sapinya sebenarnya tanpa bertanya sudah beres mereka itu. Cuma gara-gara banyak bertanya, banyak aturan lagi. Kalau istilahnya di dalam tafsir Ibnu Abbas itu, falamma syaddadallahu alaihi. Ketika mereka mencari susah, Allah memberikan kesusahan lagi kepada mereka. Ya, makin tutah dong. Ya. Nanti kalau begini nanti bagaimana? Padahal belum terjadi lagi. Dia tanya, kalau begini bagaimana? Ya. Seperti seorang pemuda bertanya ke Rasulullah. Ya Rasulullah, akulah amin ya Rasulullah. Apakah haji setiap tahun? Dia diam saja. Rasulullah diam saja. Ditanya lagi, akulah amin ya Rasulullah, apakah kami wajib haji setiap tahun? Akhirnya Rasulullah menjawab, kalau saya jawab na'am, iya, maka sudah wajib haji setiap tahun. Kamu diam saja, jangan banyak tanya. Ya, Pak. Ya, jangan banyak tanya. Kalau mau haji, haji terus. Jangan banyak tanya-tanya. Nanti kalau banyak tanya, diberikan lagi kewajiban yang lain nanti. Ya. Ini kata Bani Israel, qalu du'u lana rabbak. Ini penggunaan kalimat rabbak. Kenapa tidak rabbuna? Wahai kata Bani Israel, ud'u rabbak. Tolong kamu minta kepada Tuhanmu, berdoa kepada Tuhanmu, minta penjelasan kepada Tuhanmu. Kalimat Tuhanmu menandakan apa? Mereka itu ghairi thiqatin billah. Mereka belum beriman lagi kepada Allah. Karena mengatakan Tuhan kamu ya Musa. Kenapa tidak Tuhan kami? Coba minta kepada Tuhan kami. Ya. Ini sama seperti Bani Israel juga yang meminta kepada Nabi Isa alaihissalam, tolong minta kepada Tuhanmu untuk menurunkan makanan dari langit, idan li awalina wa akhirina wa ayatan min. Bukan makanan manna wa salwa lagi, tidak, tetapi apa? Hidangan. Ada di situ ada makanan, ada buah-buahan, ada ini, ada itu. Tolong turunkan dari langit. Ini kata Bani Israel kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau kamu bisa mendatangkan, kami yakin kamu itu seorang rasul. Kalau tidak bisa. Memang kan macam-macam permohonannya, Pak. Maka Nabi Isa minta kepada Allah. Ketika minta kepada Allah, direspon oleh Allah. Apa kata Allah? Boleh saya turunkan, saya berikan. Tetapi kalau mereka nanti ingkar kepadaku, akan aku azab mereka. Azabnya sangat pedih sekali dibandingkan dengan azab-azab kaum yang lain. Akhirnya Nabi Isa enggak jadi obe, hana jadi, enggak jadi. Ya, namanya. Ini makna rabbak. Ini kalau Tuhan kamu berarti apa? Mereka imannya masih kurang ini, Pak. Yubayyin lana ma launuha. Tolong tanya kepada Tuhanmu warna sapinya apa? Ya, kaitannya warna lombanya. Sapi dia sapi warna putih jagan. Nah,
Ada sapi warna hitam, ada sapi warna kuning biasa, ada kuning sekali. Warnanya bagaimana? Katanya warna lembah. Tadi dia tanya sapi yang bagaimana, sudah dijawab oleh Nabi Musa. Sapi tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Ditanya lagi warnanya apa, ya, Pak? Makanya kalau ada orang selalu bertanya untuk menyusahkan, itu sama seperti Bani Israel. Ya, Bani Israel, Pak. Jadi artinya apa? Jangan kok susah ditanya. Ini kita akan bangun menasa, akan bangun WC. Bapak mungkin ada sumbangan, ditanya lah WC di warna apa ni cet? Yan, cet warna apa? How menghadap. Kiban WC pada ukuran. Itu bukan urusan kita, urusan tukang ya, Pak ya. Keurusannya. Sekarang kita mau sedekah enggak? Kalau nggak mau sedekah ya sudah, saya tidak punya duit untuk bersedekah. Jangan komentar-komentar seperti Bani Israel, Pak. Yang jelas WC dibuat, ya WC dibuat. Ketika tanya warna ini, ya sudah warnanya ini. Kemudian di dalamnya bagaimana? Terakhirnya kasih 5.000 rupiah, Kak, 5.000 peng dulu. Bantuan 5.000, pertanyaan banyak sekali, Pak. Ya ini sama seperti Bani Israel ini. Artinya apa? Mereka berkilah supaya tidak bersedekah. Nanti ketika dijawab, oh ini warna, untuk apa juga saya bersedekah, warna saja tidak jelas, ya banyak. Nanti kalau warna sudah jelas, dia tanya lagi, di dalam pakai keramik atau bagaimana? Oh keramik, oh oke, bagaimana mau itu mau sedekah itu nggak jelas keramiknya. Akhirnya dia tidak jadi bersedekah. Ya, jadi maksudnya seperti itu yang dilarang. Tapi kalau ingin meminta informasi, itu dibolehkan. Bahkan disuruh tanya, bahkan wajib kita mencari ilmu. Maka sesuai dengan ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Iqra itu apa? Disuruh banyak membaca, terus membaca. Jangan lalai berdebat. Ya, terus berdebat. Kupu berdebat yang banyak. Ilmu tak temputan yang banyak. Ini banyak membaca, dengan banyak membaca, maka dia tidak banyak protes orang lain. Kenapa? Ilmu kan luas sekali ilmu itu. Baru dia tahu berarti begini boleh juga. Begini boleh juga. Ya, nih, Pak. Seperti duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir apakah salat subuh atau salat yang lain itu? Ada yang iftiras, ada yang tawarruk. Iftiras itu duduk semua, Pak. Ke semen, duduk semua. Kalau tawarruk tidak, duduk di atas kaki. Itu mana yang benar? Dua-dua hadis itu benar. Tetapi Imam Asy-Syafi'i mengatakan ana ufaddilu al-iftiras. Imam Syafi'i lebih suka kepada iftiras. Iftiras itu apa? Duduk semua di kakinya ke samping. Tapi kalau tawarruk duduknya di atas kaki. Dua-dua ada. Maka jangan salahkan orang lain. Ini salah ini. Sebagai mengatakan itu salah itu. Ya'du binannya. Kan ahlu sunnah. Padahal dua-dua benar. Hadisnya ada dua-dua ada hadisnya. Makanya apa? Belajarlah sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Jangan sering menyalahkan orang lain. Maka Imam Nawawi mengatakan, kenapa manusia sering berdebat? Liqillatil ilmi. Karena sedikit ilmu maka dia berdebat. Kalau dia banyak ilmu dia tidak akan berdebat. Dia tahu ini boleh, ini boleh, ini boleh. Ya, nih, Pak. Untuk apa kita berdebat hal-hal itu? Kecuali kita berdebat begini, Pak. Ada orang salat subuh 3 rakaat, nih, Pak. Ya, nyata berdebat, nih, Pak. Oh, kapan lah orang yang tubuh 2 rakaat. Kita tanya, kenapa bapak salat 3 rakaat? Supaya banyak pahala, ya, Pak. Oh, hana hanyut, Pak. Kalau sudah 2 ya 2 terus. Ya, nih, Pak. Sudah 2 terus, sudah ada ketentuannya. Oh, maghrib mau 4 rakaat. Supaya apa? Beleh segai kaleh tambah semudah per rakaat. Tak boleh juga, ya, Pak. Maka nanti ada ketentuannya. Bagaimana orang kalau sudah lebih salat, apa yang dia lakukan? Maghrib dilakukan 4 rakaat, apa yang dia lakukan? Tiba-tiba imam salat, itu ada ketentuannya di dalam fikih. Ya. Jadi bukan melebih-lebihkan, itu karena lupa. Dia salat maghrib 4 rakaat karena lupa, itu lupa. Dia salat subuh 3 rakaat, itu karena lupa. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini tanya tentang warna, kaitannya warna lomba. Sekarang kita masuk yang kedua. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Ya, ini poin yang kedua. Coba dijawab, dibaca. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning. Ya, sudah. Ditanya warnanya apa? Nabi Musa menjawab, sapi itu, satu ekor sapi itu warnanya kuning. Ini makna safra. Satu. Tafsir yang kedua. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan safra itu maknanya sauda syadidus sawad. Sapi hitam. Yang hitam pekat itu namanya safra. Mana landasan Ibnu Katsir? Beliau ada dalam sebuah ayat, jimalatun sufur.
Ya, seperti onta sufur. Sufur itu apa? Sufur kan kuning, tapi bukan kuning. Onta yang hitam, kehitam-hitaman, yang dikejar oleh harimau, ya, Pak. Sehingga dia lari, Pak. Onta-onta itu. Jimalatu sufur. Itu makna sufur. Jadi ada yang mengartikan itu kuning, ada yang mengartikan itu hitam. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, tidak seperti yang kita baca. Tidak seperti yang kita baca, Pak. Artinya apa? Dia bisa mengandung makna lain. Contoh ya, di dalam Al-Quran nanti ada jinas. Jinas itu apa? Lafadznya sama tapi artinya berbeda. Ada Allah sebutkan dalam Al-Quran sa'ah. Sa'ah itu apa? Hari kiamat. Ada juga Allah sebutkan sa'ah. Sa'ah itu apa? Waktu. Waktu, Pak. Ya, Pak, waktu. Jadi ketika datang hari kiamat, malabithu ghaira sa'ah, mereka tidak dibiarkan oleh Allah, sedikit pun tidak dibiarkan. Tidak dibiarkan lengah. Tidak dibiarkan lengah ketika datang kematiannya atau hari kiamat. Tepat waktu. Ya, Pak. Satu sa'ah itu hari kiamat, satu lagi maknanya waktu. Contoh, di dalam bahasa Aceh itu ada kemah, ya, Pak. Ya, tata mahmah tak betul, gaji kemamah, ya, Pak. Kemah itu apa? Bagaimana dia? Sudah kemah. Sudah kemah apa? Kamu meninggal. Si bulan mana? Sudah kemah dia, ya, Pak. Artinya apa? Kamu meninggal kayaknya, Pak. Yaitu makna kemah. Satu. Yang kedua, bagaimana apakah kemah? Apa sudah kemah? Artinya apa? Sudah siap. Ya, kalau sudah kemah, kita berangkat. Itu makna kemah itu dua. Bisa maknanya meninggal, bisa maknanya siap-siap. Ya, kemah. Kemudian dalam Al-Quran juga ada dalam bahasa Aceh, bu. Tulisannya sama bu, bu. Ada bu artinya nasi, ada bu artinya ribet, monyet. Ya, Pak. Bu, Pak. Sudah arti monyet. Pajo bu, makan nasi. Kalau kita ngomong pajo bu, bunya kita ini kan bu, artinya makan monyet. Ya, Pak. Jadi bu dan bu ini namanya jinas. Jinas itu apa? Keserupaan tulisan tapi maknanya berbeda. Begitu pula dalam Al-Quran. Maka ketika kita baca Quran, jangan tidak seperti apa yang tertulis. Kalau seperti apa yang tertulis itu namanya terjemahan. Tafsiran apa? Al-Kasfu. Jadi tafsir itu apa? Mengungkap makna yang tersembunyi di belakang itu. Ya. Jadi makanya arti sufron kata Imam Ibnu Katsir itu bisa berarti sauda syadidus sawad. Dia hitam pekat. Ya, makanya Allah menyuruh sekarang cari sapi hitam pekat. Yang kata dahlah, di mana mau cari sapi hitam pekat? Tafsiran yang kedua ini. Kalau tafsiran yang pertama, safra itu maknanya kuning. Walaupun sebagian penafsir kata Imam Al-Baydawi, waqtalafal ulama berbeda pendapat. Tetapi ar-rajihu al-awwal, yang lebih rajih itu, yang lebih banyak memahami kuning itu yang pertama, pendapat pertama. Artinya pendapat pertama hampir 90 atau 80 atau 90% memaknai kuning. Tetapi apa? Sebahagiannya mengatakan itu safra itu adalah hitam. Ya. Contoh, kita orang Aceh, mandum hijau, Pak. Yang biru hijau, Cik. Belo ambal hijau, ya, Pak. Tak belo biru, Cik, Pak. Biru itu hijau sama orang Aceh, Pak. Handai pengah biru, handai pengah, Pak. Hijau, Cik, pengah, Pak. Kita tanya, ini warna apa? Warna biru. Hijau, Cik, pengah, Pak. Hijau, Cik, ya, Pak. Jadi begitu juga. Maka kita jangan menyalahkan Imam Ibnu Katsir, penghajit bahasa kayaknya safra itu kuning. Ya, safra itu orang Arab bisa mengartikan hitam dan kuning, betul-betul hitam dan atau kuning. Ya, dua maknanya. Seperti di dalam Al-Quran nanti ada kitab, kalau sama saya satu versi, padahal kitab itu ada beberapa versi. Judulnya apa? Balaghatul Quran. Nanti ada lagi kitab sama saya At-Tasyabuh fil Quran. Ada lagi kitab sama saya itu Dalail Al-Lafdhiyah. Ada dalalah lafaz di dalam Al-Quran. Termasuk menunjukkan makna ini. Termasuk menunjukkan ada makna yang kita lihat begini tapi maknanya bertolak belakang dengan itu. Ya. Contoh begini, kalau dalam bahasa Indonesia, ini makna bertolak belakang. Kita menyuruh anak kita, nak, pergi salat, nak, jangan main game lagi, nak. Masih main game dia. Yang kedua kali, nak, pergi salat, nak, sudah azan, jangan main game lagi, nak. Yang ketiga kalinya, apa kata orang tuanya? Main game terus, anak. Main game terus. Anak ini apa? Dia takut sekali karena orang tuanya sudah marah.
Makna main game terus apa? Jangan main game lagi, sekarang pergi ke masjid. Ini memaknai apa? Makna terbalik. Itu kalau anak cerdas, Pak. Ketika orang tua mengatakan main game terus, ya, Pak. Maknanya apa? Jangan main game lagi, Pak. Tapi kalau anak bodoh, anak antenanya pendek, main game terus. Alhamdulillah sudah diizinkan main game. Hanajak masjid, ya, Pak. Hanajak masjid, ya, Pak. Itu kalau anak antenanya pendek. Tapi kalau antenanya panjang, dia akan mengatakan orang tua saya sedang marah. Ya. Ini sama juga seperti di Al-Quran gaya bahasanya. La uqsimu bihadzal balad. Atau di ayat lain, la uqsimu biyaumil qiyamah. Saya tidak pernah bersumpah dengan hari kiamat. Itu apa maksudnya? La itu kan tidak. La uqsimu biyaumil qiyamah. Saya tidak pernah bersumpah dengan hari kiamat. Ada apa dengan gaya bahasa ini? Rupanya Allah sudah mengatakan berkali-kali di dalam Al-Quran, Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat. Tapi manusia tidak yakin juga. Tidak yakin juga. Di ayat lain begitu juga. Berapa kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak yakin juga. Karena manusia tidak yakin, akhirnya apa? La uqsimu biyaumil qiyamah. Saya tidak pernah bersumpah dengan hari kiamat. Orang yang cerdas, mukmin yang cerdas akan memahami ini Allah sudah marah ini. Yang seperti ibu tadi, Pak. Main game terus, ya, Pak. Main game terus. Alhamdulillah main game, enggak usah salat lagi, ya, Pak. Tapi orang yang cerdas memahaminya apa? Allah sedang marah. Kenapa? Sudah berkali-kali diberitahukan tentang hari kiamat, tapi manusia tidak percaya juga dengan hari kiamat. Maka Allah katakan, saya tidak pernah bersumpah dengan hari kiamat. Tetapi orang yang antenanya pendek, dia akan mengatakan, tidak ada hari kiamat. Puji mengenal Allah kiamat. Allah sendiri bersumpah tidak ada hari kiamat, ya, Pak. Saya tidak pernah bersumpah dengan hari kiamat. Ya. Maka itu ada di dalam kitab nanti judulnya Balaghatul Quran. Tapi itu dalam berbagai versi, artinya pengarangnya berbeda-beda. Kalau sama saya cuma ada satu versi saja. Karena di dalam lain ada juga nanti judulnya Balaghatul Quran, pengarangnya berbeda. Sudah, sekarang kita lanjut. Safra sudah, faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Ya, coba dibaca. Yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Ya, ini sudah keliru, Pak. Faqi'ul launuha bukan kuning tua. Ya. Mungkin ada terjemahan lain. Ini faqi'un itu kita lihat dari berbagai sudutnya. Yang pertama, faqi'un itu maknanya syadidul launi. Itu pentafsir sepakat syadidul launi. Artinya apa? Warna yang pekat. Faqi'ul launuha, warna kuningnya pekat. Tetapi kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir, itu maknanya apa? Syadidus sawad, warnanya hitam sekali, Pak, hitam pekat. Maka ada dua penafsiran. Makna faqi'un itu syadidul launi safra, satu lagi syadidul launi sauda. Dia kuning sekali, satu lagi apa? Hitam sekali. Sudah, ini dua. Sekarang kita ambil hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan makna tafqiq faqih ini, Pak. Tafqiq tafqiq itu apa? Dalam sebuah hadis Ibnu Abbas, ini asal makna tafqiq ya, Pak. Tafqiq faqi'un. Naha at-tafqiq fi shalah. Rasulullah melarang kita untuk tafqiq dalam salat. Apa itu tafqiq dalam salat? Membunyikan tangan, Pak. Seorang kadang-kadang Allahu Akbar. Ijabah lain. Sedang kunut. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Itu tafqih namanya, Pak. Dilarang kita untuk tafqih. Pertanyaannya, boleh enggak kalau cuma sekali saja? Kamu kilah jaro gimana cara begini, Pak? Asal jangan mudawamah. Nanti kan ada ketentuan di dalam fikih, Pak. Ketentuan di dalam fikih 3 kali berturut-turut. Arti 3 kali trap itu lego. Tapi kalau sekali saja dengan maksud tertentu, ya, Pak. Tapi yang tafqih itu memang mengeluarkan suara, ya, Pak. Dia bersuara. Apalagi nanti Allahumma hdina fi man hadait, ya, Pak. Kalau ini bukan tafqih namanya. Kalau tafqih itu tangan, khusus untuk tangan. Jadi kalau leher bunyi-bunyi itu bukan tafqih. Tafqih itu apa? At-tafarruqah. Tafarruqah fil asabi. Menggerak-gerakkan tangan dengan membunyikan suara. Itu tafqih namanya. Kalau cuma
sekali saja atau bagaimana karena sudah mengkilah Pak, apa terkilir atau bagaimana itu tidak ada masalah. Tapi kalau sudah gampang-gampangan Pak, nah itu tidak boleh. Karena Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah melarang kita at-tafqi' fi shalah. Jadi artinya sudah kelewat batas. Nah, ini begitu juga. Faqi'un ini warnanya sudah melebihi warna aslinya. Jadi bukan apa namanya kuning tua, tidak apa kuning muda tadi ya. Ini faqi' ini apa? Warnanya cerah. Jadi kalau hitam sekali, kalau kuning berarti kuning sekali. Ya, sudah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Faqi'ul launuha. Jadi warnanya itu adalah warna faqi', ya, warna faqi'. Faqi' itu apa? Lebih cerah. Faqi' itu apa? Terus menerus. Kalau bahasanya apa? Membunyikan tangan terus menerus, itu faqi', membunyikan tangan. Atau faqi' itu dalam tafsir Ibnu Katsir adalah syadidus sawad. Warnanya sudah kehitam-hitaman. Ya, kakatutahlah. Kan makin susah Bani Israel. Coba cari sapi yang warnanya kuning aja, tidak ada putih-putihnya sedikit pun. Atau hitam semuanya, hitam pekat, tidak ada putihnya sedikit pun. Coba cari. Ya, kan makin susah lagi Pak. Rupanya Bani Israel itu dia ingin begini soalnya. Oh, kalau nggak dapat nanti kami nggak usah buat saja. Nah, begini kalau kami begini ya. Kalau sudah begini berarti tidak dapat, berarti nggak usah sembelih saja. Itu maksud mereka. Cuma ada solusi lagi. Maksudnya Allah mengatakan, cari warna ini. Mereka ingin cari jalan untuk dia ini. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab lagi supaya mereka untuk menyembelih lagi, Pak. Maka mereka menyusahkan diri mereka sendiri untuk mencari lembu yang hitam semuanya, tidak ada putihnya. Atau mencari lembu yang warnanya kuning semuanya, tidak ada warna yang lain. Kan makin susah namanya. Bagaimana faqi itu? Tasurrun nadhirin. Apa makna tasurrun nadhirin? Di dalam tafsir Baitawi yang kita kaji sekarang itu maknanya tu'jibuhum, yang bisa membuat orang lain kagum dengan sapi itu. Ya, katutahlah mitahama. Sudah sapi hitam sekali atau sapi kuning sekali yang membuat orang lain takjub kepada sapi itu. Tapi kalau sapi biasa tidak boleh. Ya, makin susah Bani Israel gara-gara pertanyaan mereka. Maka jangan banyak tanya. Ketika orang tua menyuruh nak beli gula di pasar nak, di kedai siapa mak? Di kedai ini, di kedai itu. Di kedai ini nak, gulanya bagaimana? Apakah gula warna putih sedikit atau agak kuning-kuning? Mak. Gula putihnya makin susah lagi kita cari gula putih. Nanti gula putihnya bagaimana nanti? Ada yang begini bercak-bercak dan lain sebagainya. Jangan banyak bertanya. Ketika disuruh beli gula, beli gula. Beli gula. Kecuali orang tua mengatakan, beli gula yang seperti ini. Beli gula yang warnanya putih semuanya. Ya, kecuali begitu. Demikian pula kita ketika disuruh salat. Salatlah kamu. Jangan tanya-tanya. Kalau saya sakit bagaimana? Sakit juga salat, ya Pak. Kalau saya ini bagaimana? Dia inginnya apa? Sakit tidak salat, ya Pak. Sakit tidak salat. Oh, saya ini dalam perjalanan salat juga. Saya dalam peperangan salat juga, dalam perang salat, ya Pak. Bahkan kan diatur pada masa Rasulullah, itu orang perang itu diatur. Kalau musuhnya di depan bagaimana? Kalau musuh di belakang bagaimana? Kalau musuh di samping bagaimana cara salatnya? Makanya nanti ada dua saf nanti. Depan salat, di belakang dengan senjata menjaga, ya Pak. Ketika mereka mau yang di belakang salat, yang di depan selesai, yang belakang lanjutkan salat. Sedangkan yang di depan memegang senjata. Atau bagaimana ini sudah dikejar oleh musuh, hanjut temayang. Waktu datang Allah Akbar kata musuh nih, Pak. Bagaimana? Farijalan aw rukbana. Salatlah kamu dengan senjatamu sambil berjalan. Farijalan, Allahu Akbar. Jalan juga, Allahu Akbar. Tapi mendengar baik teman laru ni. Sedang dajak-ajak kan laru. Allahu Akbar, urung nampak urung, kaki takbir Allahu Akbar. Paji kalan lung ini, Pak. Jadi artinya apa? Kita harus menjaga juga. Ketika salat itu kita jaga sambil berjalan, aw rukbana, atau di atas kendaraan. Jadi nggak usah bertanya-tanya, Ketika diwajibkan salat jangan bertanya. Diwajibkan puasa Ramadan jangan bertanya. Ya Allah, kenapa puasa Ramadan di bulan Ramadan? Boleh nggak dipindahkan di bulan Syawal tapi namanya Ramadan? Jangan tanya-tanya. Kenapa salat subuh 2 rakaat? Jangan tanya-tanya. Kenapa wajib zakat? Jangan tanya-tanya. Ya. Maka kalau secara logika kan begini. Seorang itu wajib bayar zakat apabila dia sudah menyaksikan dua bulan, ya Pak. Ya, seperti bayi baru lahir kan, harus menyaksikan 2 bulan. Bagaimana 2 bulan? Bulan Ramadan dan bulan Syawal. Bagaimana membedakan antara Ramadan dan Syawal? Ketika akhir Ramadan kita berbuka puasa
Jadi buka puasa itu setelah itu apa? Langsung masuk bulan Syawal. Ya, berbeda kalau kita di perkiraan waktu kita, waktu Indonesia WIB itu, atau WITA, atau apa satu lagi, itu pas jam 12 malam itu sudah masuk hari selanjutnya. Tetapi dalam perhitungan bulan Hijriah, itu ketika habis buka puasa sudah masuk bulan yang lain. Ketika terbenam matahari sudah masuk bulan yang lain. Makanya bayi yang lahir sebelum sesudah kita makan sahur, dia tidak, setelah kita buka puasa maka tidak wajib zakat fitrah. Tidak wajib nih Pak. Kenapa? Dia lahir sudah masuk bulan Syawal. Maka bagaimana juga harus 2 bulan dia. Dia lahir di bulan Ramadan, kemudian pas mau buka puasa dia masih hidup juga. Maka bayi ini wajib untuk bayar zakat. Makanya kewajiban bayar zakat kapan? Malam Lebaran. Itu wajib bayar zakat di malam Lebaran. Kalau kewajiban di bulan lain itu tidak wajib. Sebelum masuk bulan Syawal tidak wajib. Kenapa? Karena belum menyaksikan 2 bulan. Maka kewajiban zakat fitrah ketika kita menyaksikan 2 bulan. Bulan apa? Di bulan Ramadan dan masuk ke bulan Syawal. Ditandai dengan akhir kita makan buka puasa. Habis buka puasa terbenam matahari sudah masuk bulan Syawal. Jadi maka wajib dia bayar zakat. Tapi kalau belum masuk bulan Syawal, enggak wajib, dia meninggal dunia nih, Pak. Meninggal dunia kecuali sudah dia bayar zakat. Maka ketika bayar zakat enggak boleh minta lagi. Jawab panitia, ya halun kau meninggal tarik demam zakat ni, Pak. Tarik demam zakat. Bahkan ayah saya tidak menyaksikan 2 bulan ya, Pak. Biarin saja. Ngapain lagi? Kewajiban itu setelah itu wajibnya, Pak. Kalau lain sunnah. Ya sunnah belum wajib. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan satu ayat lagi. Ya. Ini sama juga. Ayatnya gaya bahasanya sama, cuma pengulangan depannya saja. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana. Ini sama juga. Makanya di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran atau satu lagi Al-Burhan fi Ulumil Quran. Di situ beliau mengatakan at-tikraru yufidu at-ta'kid. Pengulangan dalam Al-Quran itu memberikan faedah taukid. Artinya begitu dungunya mereka, begitu ingkarnya mereka kepada Allah, begitu ingkarnya mereka kepada Nabi Musa alaihissalam sehingga mengulang-ulang. Haba tak tebe, Pak. Ya, haba tak tebe. Ya. Kalau kita ini nanti ada seorang bertanya kenapa harus puasa? Tengok katanya enggak. Apakah harus puasa? Itu orang dungu namanya, Pak. Orang su'ul adab ya. Akhlaknya, etikanya kurang, Pak. Bertanya itu saja yang dia tanya. Sudah kita jelaskan, bertanya itu lagi bertanya. Bani Israel, Pak. Setelah dijelaskan, dia tanya itu lagi ditanya. Habatan lah ditanya. Tadi sudah jelas. Sapinya tidak tua sekali, tidak muda sekali. Sudah jelas. Warnanya hitam pekat atau kuning sekali. Sudah jelas. Tapi dia tanya lagi. Pak. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Bagaimana itu sapinya? Kuning sekali, bagaimana kuningnya itu? Hitamnya bagaimana? Antara tidak tua dan tidak muda, bagaimana kondisinya? Ya, Mbak, kondisinya bagaimana? Kita lanjut sekarang. Innal baqara tasyabaha alaina. Satu bacaan lagi. Innal baqara tashabbaha alaina. Bacaannya bisa 2. Tasyabaha alaina. Tashabbaha alaina. Ada tasdid. Ya, bacaannya boleh 2. Itu qiraat. Jadi beda mendawa, Pak, qiraat, Pak. Jadi qiraat itu tidak semua bacaan dibaca seperti itu. Cuma ada qiraat tertentu nanti. Ini boleh dibaca begini, boleh dibaca begini. Ya, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Bacaan kedua, ini dari Bani Atrah. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang baca sirat, ada yang baca zirat. Ihdinas siratal mustaqim. Yang pemakaian kalimat ihdinas zirat itu dipakai sampai sekarang oleh Bani Atrah. Maka kalau kita pergi nanti ke Arab itu, ada satu kelompok nanti, termasuk di Yaman begitu juga. Mereka ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Zirat dia baca. Zirat itu maknanya sirat juga, sama juga. Cuma bahasa Bani Atrah. Dan ini dibaca juga, seperti membaca Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, Pak. Dua-dua ada bacaannya. Jadi bukan salah. Dan tidak semua bacaan Maliki yaumiddin itu bisa panjang dan pendek. Mana contohnya yang tidak bisa panjang?
Malikin nas. Tidak boleh malikin nas, ya Pak. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Tidak boleh malikin nas, tidak boleh. Tetapi ketika dalam Al-Fatihah boleh dua. Boleh maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Maka Imam Al-Baghawi mengatakan maliki yaumiddin sama artinya dengan maliki yaumiddin. Ya, nampak. Maka kita harus punya ilmu di situ. Paling enggak apa? Dasar ilmu tentang bacaan. Baik berdakwah baik. Ketika kau baca nanti malikin nas, ya kayak pepana mal kau. Ya, Pak. Yang betulnya Pak malikin nas bukan. Gedenyo salah, ya, Pak. Ada hal yang dipendekkan, ada yang tidak dipendekkan. Bahkan kita ini yang panjang kita pendekkan, Pak. La ilaha illallah. La-nya kan panjang, Pak. Itu namanya la nafi lil jinsi. Kita sekarang tidak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya pendek. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya apa? Le Tuhan selain Allah, le Tuhan selain Allah, menyokong ke depu malaikat yang baik. Ya. Jadi kalau la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Semua itu bukan. Tetapi ketika la-nya kita pendekkan, la ilaha illallah. Sekarang salawat-salawat kan sudah menyebar sekarang. Bukan di Aceh saja, semuanya sudah. La ilaha illallah. La ilaha. Gimana la ilaha, Pak? Yang betul la ilaha illallah. Itu yang betul. Tapi kita sudah merubahnya. La ilaha la ilah. Arti la itu lam taukid. Maknanya apa? Banyak Tuhan selain Allah. Berbeda dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang katanya masih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Le Tuhan selain Allah. Le ikalil mereka geram malaikat manyu pajan dah puji tiganya kaumnya ibah. Jadi bukan le Tuhan selain Allah, le Tuhan selain. Sebenarnya kan boleh bacanya panjang, apa namanya cepat. Tetapi la-nya dipanjangkan sedikit. La ilaha illallah, la ilaha. Jangan la ilaha illallah, la ilaha itu salah. Yang betul la kalau mau cepat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya panjang. Jadi jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya pendek. Kalau pendek artinya sudah menyimpang. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu dipanjangkan, ada yang tidak dipanjangkan. Kita harus memahami itu, Pak. Jangan nanti kita melihat Malik Yaumiddin saja boleh panjang, boleh pendek. Itu berbeda, ya, Pak, berbeda. Kita harus melakukan perbedaan. Apa beda ma di situ dengan la di sini? Kalau ma di situ dia menyatu kalimatnya malikun. Malikun, ya nampak. Malikun. Tapi kalau la itu dia tidak menyatu dengan ilah. La ilah satu. Maknanya apa? Lam itu la nafi lil jinsi. Menafikan semua selain Allah. Patung itu bukan Tuhan. Gunung itu bukan Tuhan. Matahari bukan Tuhan. Bosmu bukan Tuhan. Pimpinanmu bukan Tuhan. Iblis bukan Tuhan. Malaikat bukan Tuhan. Yang Tuhan disembah itu illallah, kecuali Allah selain apa namanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita lanjut. Ya, ini sekarang baru dibaca terjemahannya. Innal baqara tasyabaha alaina. Ada yang membaca tasyabaha alaina. Ya, jadi dua. Tasyabaha alaina. Satu lagi tasyabaha alaina, ada tasdid. Tapi artinya sama. Ya, coba coba diterjemahkan. Tidak, dari tengah-tengah. Sesungguhnya sapi, ya. Karena sesungguhnya sapi itu sama bagi kami. Oke, sudah. Sapi itu sama semua sama kami. Ya, kamu lain sama lah. Bunuh gedanya, Pak. Tadi dia bertanya sapi bagaimana? Setelah dijelaskan dia mengatakan tasyabaha alaina. Kok serupa-serupa sekali? Perjelas lagi lah bagaimana itu. Ya, Pak. Dia ingin apa? Ingin mencari trik supaya tidak menyembelih sapi. Cari trik dia, Pak. Cari trik enggak menyembelih sapi. Ya. Jadi dia mengatakan tasyabaha alaina. Coba jelaskan secara rinci lagi. Tadi kan sudah rinci tadi. Sudah rinci tadi, tidak tua sekali, tidak muda sekali. Sapinya berwarna kuning atau berwarna kehitam-hitaman. Mereka masih mengatakan innal baqara tasyabaha alaina.
Kalau begitu ya hampir serupa lah. Coba yang lebih tegas lagi, lebih tegas, Pak. Gimana cara akhlak tidak ada, Pak? Baik dengan Nabi Musa maupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti seorang pemuda ketika dia berdoa di masjid. Apa doa dia? Ya Allah, berikan kepada saya rezeki, ya Allah. Kalau engkau mau, kalau tidak mau, enggak usah kasih rezeki untuk saya. Ya, Pak. Ya Allah, tolong berikan saya ini petunjuk kalau engkau mau. Kalau enggak mau, ya sudah, bejo ini. Kalau dalam bahasa Aceh, bertahun, bertahun. Seperti seorang anak datang kepada orang tua, Mak, kasih duit untuk saya. Mau kasih, boleh enggak kasih? Ya sudah, enggak usah kasih. Ya, Mbak. Rasulullah menegur pemuda ini. Jangan begitu kamu minta berdoa kepada Allah. Kamu minta saja, optimis saja kamu. Maka Rasulullah menyuruh kita apa? Minta surga Firdaus yang tidak mungkin kita masuk, enggak mungkin, Pak. Tetapi apa yang tidak mungkin kalau kita terus berdoa, terus berdoa. Seorang anak tiap hari dia minta ke orang tuanya, ya beli sepeda ya. Ayahnya enggak mungkin beli sepeda, Pak. Enggak punya duit. Tetapi karena setiap hari dia minta, ya beli sepeda, ya beli sepeda. Akhirnya apa? Ayahnya cari duit demi anaknya untuk beli sepeda, Pak. Dia beli juga sepeda. Kita itu model-model seperti kita, Pak. Kalau surga Firdaus itu harus lihat-lihat dulu. Ibadah-ibadah kita pun biasa-biasa saja, ya, Pak. Jadi apa? Kita minta. Kenapa? Arahan dari Rasulullah kepada sahabatnya, utlubul Firdaus. Mintalah surga Firdaus. Mungkin gara-gara minta terus kita minta, Pak. Mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Ya, Pak. Jadi baik melaki, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Bangku tempel boleh juga. Kita bangku tempel boleh juga, ya, Pak. Jangan minta-minta bangku tempel. Yang ngejuk bangku tempel ke kemah ya, Pak. Nanti di samping surga ada bangku tempel, Pak. Kalau mobil dulu itu ada bangku tempel, Pak. Ya. Tajak dari no Medan, bangku KB, bangku tempel. Bangku tempel cuci asal truk Medan, ya, Pak. Bangku tempel boleh juga asal saya sampai ke Medan, ya, Pak. Jangan minta bangku tempel, ya, Pak. Enggak tenang kita. Maka jangan kita, ya Allah, kalau engkau mau ampunilah dosa saya, kalau enggak mau enggak usah ampuni. Jangan begitu. Kalau tidak diampuni bagaimana? Jadi kita optimis saja, Pak, optimis saja. Ya Allah, ampuni dosa saya. Masukkan saya ke dalam surga. Masukkan ke dalam surga Firdaus. Tapi nanti jangan kalau malu-malu. Biasa orang kan malu-malu, Pak, ketika berdoa di samping orang lain. Ya, mintalah surga Firdaus ketika malam hari, Pak. Ya. Nanti ketika siang-siang, ya Allah masukkan saya surga Firdaus. Didengar oleh orang samping, surga Firdaus bersemayang. Nah, kadang-kadang nah, ya, Pak. Malu didengar orang samping minta surga Firdaus, mintalah di malam hari. Ya, Pak, supaya tidak didengar oleh orang lain. Ya. Jadi yang optimis, ya, Pak. Jangan pesimis. Ini kan pesimis. Tasyabaha alaina. Dia rencana enggak mau menyembelih. Sapi kami sama semua, warnanya sama, ini sama. Bagaimana cara? Coba rincikan lagi. Ya. Itu kan tidak punya etika namanya, Pak. Tidak punya etika. Seorang orang tua menyuruh anaknya pergi ke pasar. Nah, bagaimana caranya, Bu? Apakah jalan sini? Kamu jalan sini. Nanti jalan sini ada becek, Bu. Bagaimana, Bu? Kamu jalan sana. Jalan sana jalannya belum habis dibuat lagi, Bu. Ya. Oh, kamu jalan di tengah saja. Jalan tengah itu agak susah juga. Banyak batu-batunya. Dia rencananya apa? Untuk tidak pergi dan patuh pada orang tuanya. Maka kan makin murka Allah Subhanahu wa taala, Pak. Makin murka Allah pada mereka. Maka jangan bertanya-tanya lagi. Ya, jangan. Kalau saya sakit bagaimana? Di dalam fikih sudah dijelaskan. Orang sakit salatnya bagaimana? Ya Allah, kalau saya dalam perjalanan sudah dijelaskan. Dalam fikih nanti baca fikih, ya, Pak. Bagaimana orang salat dalam perjalanan? Oh, kita ini di dalam ketakutan, Pak. Dalam itu ada juga salat khauf, ada diterangkan di dalam fikih, dalam Al-Qur'an juga ada diterangkan. Ya, sebagai penutup ini, Pak. Oh, kanya. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Ya, Pak. Coba dibaca. Insyaallah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi. Ya, ini kita harus lihat ini. Maksud petunjuk di sini apa? Bukan petunjuk hidayah, tidak. Jangan salah, Pak. Jadi makanya contoh lain. Dalal itu apa? Sesat, ya, Pak. Dalal itu sesat. Fi dalalim mubin. Tetapi tidak bermakna dalal itu selalu maknanya sesat dan murka, tidak. Dimurkai oleh Allah. Contoh seperti anak Nabi Yakub alaihissalam, 12 orang. Ya, 12 orang. Ketika mereka itu membohongi orang tuanya, Nabi Yusuf dimakan serigala, satu. Yang kedua, mereka terjebak dengan melalui jebakan Nabi Yusuf alaihissalam untuk menjebak dia supaya bisa mengambil adiknya dan memasukkan ke dalam kerajaan dengan menuduh adiknya sudah mencuri. Akhirnya mereka mengatakan kepada ayahnya, inna benaka sarak,
anak kamu yang itu sudah mencuri. Kami tidak tahu kecuali apa? Ya mereka lah yang ini. Kalau enggak percaya, coba tanya sama kerajaan itu, tanya sama pengawal itu. Si Bunyamin sudah mencuri, ya Pak, sudah terjebak. Rupanya setelah itu kan ketahuan. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan, kalian kenal saya? Mereka melihat ke atas, oh kamu Yusuf? Ya, saya Yusuf. Ketika itu sekarang bawa pulang baju saya, karena ayah Nabi Yakub sudah buta. Ciumkan ke Nabi Yakub. Ketika dicium oleh Nabi Yakub matanya bisa melihat kembali. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Saya sudah menduga Yusuf itu masih hidup. Ya, Pak. Apa jawab anak-anaknya yang 10 orang itu, Pak? Innaka lafi dhalalikal qadim. Tidak kita artikan kamu sesat wahai ayahku. Tidak. Dalal itu bukan sesat pada konteks ayat itu, Pak. Engkau masih seperti semula wahai ayahku. Tetap sayang saja kepada dia. Kenapa tidak sayang kepada kami? Ya, Pak, ini makna dalal. Dalal mubin. Itu arti dalal itu apa? Dalal itu artinya masih seperti dulu. Jadi bukan sesat lagi artinya. Mana ada seorang anak ngomong ke orang tuanya, engkau sesat wahai ayahku. Tidak, walaupun kalimatnya dalal. Inilah muhtadun, maknanya apa? Bukan petunjuk. Mudah-mudahan kami bisa menyembelih seekor sapi itu. Kami bisa cari sapi itu. Ya, bukan apa petunjuk. Dengan penjelasan rinci, nanti sapi warna kuning, sapi begini. Tolong jelaskan secara rinci lagi bagaimana kuningnya itu. Kan pengbengeh, Pak. Kita kalau ada orang yang seperti ini, yang kata tanpa ya, Pak. Orang bertanya-tanya terus ya Pak, bagaimana warnanya, bagaimana ini, bagaimana kalau begini. Mudah-mudahan kami bisa mencari sapi itu. Ya, kakak bengeh dia Pak. Tetapi Allah tidak ini juga. Tetap memberikan nasihat kepada Nabi Musa. Kamu kasih tahu Musa, ininya begini. Kamu kasih tahu lagi Musa. Ya, Pak. Ini makna lamu tadun. Ini bukan petunjuk yang dimaksudkan oleh Allah. Saya berikan hudal lil muttaqin, bukan petunjuk itu. Tetapi apa? Mudah-mudahan ada pencerahan bagi kami bagaimana tentang sapi itu dan kami baru menyembelih sapi itu. Ini makna lamu tadun. Ini ada lam, ini namanya lam taukid. Itu lamu tadun. Makanya kalau kita baca la ilaha illallah, itu lam itu taukid juga sama seperti ini, Bang. Maknanya apa? Mudah-mudahan kami bisa dapat. Ya. Kalau tadi la ilaha illallah, Tuhan itu banyak. Tapi kita bacanya la ilaha illallah, atau kita cepatkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la-nya panjang. Itu maknanya la nafi lil jinsi, menafikan semua jins selain Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti pertemuan ini, masih juga ini pertanyaan mereka juga nih Pak. Ya. Pembangkangan Bani Israel. Besok tidak ada ya, besok Jumat. Berarti Jumat orang lain Pak. Saya besok hari Sabtu insyaallah. Karena Jumat saya jadwal ada masjid lain nanti ya. Ya, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.